Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Betty Wulandari. Saya dari SMK Negeri 1 Karangyam, Kebumen, Jawa Tengah. Saya ada di jurusan Teknik Kendaraan Ringan, mengampu mata pelajaran Pemeliharaan Kelistrikan Kendaraan Ringan. Nomor peserta PBG saya 2031031569994. NIM 92234131330 Universitas Negeri Medan. Dan materi yang akan saya sampaikan saat ini adalah overhaul motor starter konvensional dengan model problem based learning, metode diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangati dulu dengan jalannya sekolah kita. Netuka? Berangkat mulia, siap bekerja, siap berwirausaha, siap melanjutkan. PKR? Cos. Terima kasih semangatnya, aplaus untuk kalian. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi pada keadaan yang sehat, terus cerah juga, gitu ya. Dan kemarin kita sudah pelajari yang masalah materi tentang kelistrikan, kemarin tentang kelistrikan bodi, dan sekarang insya Allah nanti kita akan lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Kita akan belajar tentang sistem starter. Nanti kita ada beberapa memang untuk sistem starter, tetapi yang akan kita bahas nanti adalah untuk motor starter konvensional. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai belajarnya kita hari ini. Silakan untuk Mas Toro dipimpin untuk berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Toro sudah memimpin teman-temannya. Saya absen dulu ya. Siapa tahu ada yang tidak hadir hari ini. Yang pertama, nih seperti biasa nanti ya, timbulkan semangat kata-kata untuk menyemangati dirimu, mulai harimu dengan semangat, dengan kata-kata yang kalian sudah siapkan untuk hari ini menyemangati harimu. Mas Andre ada? Jalani harimu dengan penuh semangat. Yes. Semoga semangat terus. Ya. Mas Bagas? Belajar dari sebuah kesalahan adalah hal yang bijak. Good. Asril, Mas Asril. Siap untuk belajar lebih baik. Ya. Fauzal, Mas Fauzal. Oke. Lakukan dulu. Lakukan apa? Lakukan apa yang membuatmu bahagia. Semoga tahu apa yang harus dilakukan untuk membuatmu bahagia. Ya, Mas Wahid. Ada? Oh, Sakit. Mas Abdi. Izin. Oke, kita mulai untuk pembelajarannya kita sekarang. Nah, yang akan kita bahas ini perawatan dan perbaikan motor starter konvensional. Ya, karena motor starter kan itu ada 3 tipe ya. 1, konvensional jelas. Kemudian yang kedua, rotari. Ya, satu lagi apa? Ayo. Ayo. Voice. Ayo. Lupa kemarin kita sudah bahas minggu kemarin. Lupa. Ayo, lupa ya. Kamu kayak apa ya? Kalau lupa ya, harus tetap ditagih itu. Kemudian apa yang mau kita bahas? Yang pertama di sini kita nanti pakai modelnya seperti yang kita lakukan kemarin. Kita nanti dengan model PBL atau problem based learning. Artinya nanti akan saya berikan permasalahan. Saya lihatkan beberapa gambar atau video di situ yang nanti saya tayangkan. Kemudian kalian nanti bisa mencari apa sih kenapa itu bisa terjadi. Nah, ini yang harus nanti kalian pecahkan. Bukan pecah seperti gelas biar rame, tidak ya.
Tetapi di situ nanti dipecahkan dengan cara cari permasalahannya apa. Ketika ketemu, kalian diskusikan nanti dengan teman. Kalau sudah diskusikan, berarti kalian sudah mencapai titiknya bagaimana harus diperbaiki. Ya. Kemudian di sini pendekatannya saintifik, artinya harus secara logika, secara ilmiah. Kemudian di sini metodenya diskusi nanti. Nanti saya minta kalian untuk berdiskusi. Bagaimana caranya nanti kalian dibagi kelompok oleh saya. Jadi kalau di kompetensi dasarnya kalian, apa yang nanti bisa dicakup di situ yang kamu dapatkan ketika kamu belajar ini. Yang pertama adalah kamu bisa mendiagnosis kerusakan sistem starter, dan ketika sudah didiagnosis, ketika kalian sudah bisa mendiagnosis, mendiagnosis kan berarti mencari itu. Kalau sudah mencari, berarti ketemu. Kalau sudah ketemu, diapakan? Mau diperbaiki? Masih bisakah? Atau sudah tidak bisa diperbaiki, berarti harus diganti. Gantinya yang bagus apa yang ini termasuk indikatornya nanti menentukan. Namanya mendiagnosis kan menentukan. Kemudian ketika sudah menentukan, di situ nanti dia dengan mendeteksinya, dia ketemu nih, tapi benar nggak ya itu? Ya, kita coba dengan beberapa cara. Ketika kita coba dengan beberapa cara, ternyata sudah nih, kita perbaiki, karena masih bisa diperbaiki bisa. Setelah diperbaiki, diuji nggak? Diuji, dievaluasi, dicek nih, kita udah perbaiki, sudahkah bisa dinyalakan atau masih tetap mati. Nah, ini namanya nanti yang saya ajar dengan problem based learning tadi gitu. Beberapa permasalahan yang kadang itu kita jumpai yang hubungannya dengan motor starter. Sebelum motor starter kita jumpai permasalahannya yang kadang terjadi itu, saya mau tanya, motor starter fungsinya untuk apa? Memberi putaran pada saat awal. Mas, menghidupkan? Memberi putaran pada saat awal. Kepada siapa? Flywheel, ya. Jadi motor starter itu intinya, ya kalau kita memahami secara mudahnya, bahwa di situ motor starter fungsinya adalah membantu menghidupkan engine, gitu ya, yang sifatnya sementara. Menghubungkan siapa? Motor starter di pinionnya itu dengan flywheel, karena flywheel nanti hubungannya dengan poros motor. Kenapa sifatnya sementara? Karena ketika engine itu sudah menyala, maka motor starter sudah tidak seharusnya masih bekerja. Kalau masih bekerja berarti ada kerusakan atau kesalahan mekanismenya di situ. Ya, betul. Berarti kalau begitu permasalahan yang mungkin terjadi nih. Yang pertama nih, masih dinyalakan tidak mau hidup. Pernah ada yang mengalami itu? Pernah. Kemudian permasalahan yang kedua, mesin langsung mati saat baru dinyalakan. Pernah? Kemudian yang berikutnya terdengar suara berisik saat kunci kontak sudah kembali pada posisi on. Berisiknya artinya bukan berisik seperti orang bicara, tapi kretek. Itu juga kenapa tadi berhubungannya dengan apa? Gigi pinion yang berhubungan dengan flywheel. Kalau bunyi berarti pinionnya sudah lepas atau kembali atau masih hubungan dengan flywheel? Masih berhubungan. Kenapa? Karena mereka roda flywheelnya ini atau roda gilanya ini dia seperti punya gerigi-gerigi yang dia berhubungan. Kalau itu sudah berputar sendiri sedangkan pinion harusnya kembali, itu tidak kembali, ya mereka berhubungan terus, akhirnya bunyi terus. Nah, ini yang artinya berisik tadi itu. Jadi nanti gambarannya adalah permasalahan-permasalahan yang mungkin gitu ya. Karena kan ada beberapa gitu kemungkinan. Jadi mungkin nih beberapa ini adalah nanti yang bisa terjadi ketika nanti kalian akan saya minta untuk mendiskusikan gitu secara kelompok dengan cara apa? Mengecek langsung di bagian
komponen motor starternya. Jadi overhaul perawatan komponen sistem starter, tapi yang saya ambil di sini adalah cukup untuk sementara pada komponen motor starternya. Karena pada motor starternya sendiri itu banyak hal atau banyak komponen yang itu juga bisa menyebabkan kerusakan sendiri. Gitu ya. Ada beberapa yang misal garpu penggeraknya dia tidak bisa bergerak mendorong gigi pinion, kemudian magnetic switch-nya dia tidak berfungsi. Nah, ini kan tidak bisa menimbulkan hal dan fuel coil-nya tidak bekerja. Susunannya untuk kalian, tahapannya untuk berdiskusi, nanti dicari, disiapkan alat dan bahannya, kemudian didiagnosis, kemudian dicari permasalahannya, kemudian itu nanti kalau ada kerusakan diperbaiki. Yang mau kita pakai di sini jelas nanti LKPD-nya atau lembar kerjanya kalian. Setiap kelompok nanti saya berikan. Kemudian ada buku atau panduan untuk kalian belajar menyelesaikan nanti sebagai referensinya. Kemudian ada buku-buku yang lain dan modul. Nanti saya berikan setiap kelompoknya. Oke, yang pertama gini. Saya bagi kelompok ya. Oke, saya bagi kelompok. Nanti bergeraknya pindah kelompoknya tunggu sampai saya selesai menyampaikan pembagian kelompoknya. Oke? Menurut absen saya coba bagikan. Yang pertama, kelompok pertama nanti diperhatikan ya. 1, Mas Andre, kemudian Mas Dika, Mas Zakia, Mbak Trina Bila. Kelompok 1. Kelompok 4, Mas Devri, Mas Fauzal, Mbak Winarti, kemudian Mas Rio, Mas Samsul. Sudah semuanya terbagian untuk yang hadir hari ini ya? Ya. Oke, kalau sudah, saya bagi nih, kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan mengelompokkan diri. Sudah mengelompokkan diri semua ya? Nah, berarti tinggal saya bagikan lembar kerjanya kalian. Nanti untuk lembar kerjanya silakan dicek dulu. Setiap kelompok dicek dulu apakah tulisannya bisa terbaca semua atau tidak. Silakan dicek dulu. Semua kelompok bisa dicek 14 halaman? Ya, sudah ya? Oke. Dari halaman pertama tidak ada masalah ya. Nah, di situ kan hanya untuk identitas, kemudian tujuannya kita belajar. Tadi IP ini nanti akan mendiagnosis, kemudian menganalisis, kemudian nanti kalian ketika menemukan satu kekurangan atau ada hal yang harus diperbaiki di komponen yang kalian cek nanti. Kemudian yang berikutnya nanti akan mengecek dari hasilnya apa yang kalian sudah perbaiki. Halaman 12 disitulah nanti kalian menuliskan ya hasil dari apa yang sudah kalian diagnosis, analisis. Kemudian ketika kalian diskusikan ini harus bagaimana diperbaikikah atau masih bisa dipakai atau harus digantikah, kemudian kalian tuangkan di situ hasilnya. Oke, kemudian di halaman terakhir berarti, nah kesimpulannya secara keseluruhan apakah kesimpulan dari dari analisisnya, gitu. Apakah masih layak untuk digunakan atau tidak? Kita bagikan dulu untuk bahan ajarnya. Satu kelompok 1. Nah, jadi ada bahan ajarnya, kemudian di modulnya ada bukunya, kalian nanti referensi mengerjakannya. Oke? Ambil 2. Kabel yang kecil cukup 1. Multinya setiap kelompok 1. Untuk dialnya, Mas, untuk dialnya ditanda sini aja. Untuk dialnya, ya. Nah, dialnya taruh sini atas aja nggak apa-apa.
Kebalik ya. Keluarin aja mas, yang kasarnya keluarin semuanya. Udah, moldingnya. Sana. Nah, kebalik ya ini ya. Nah. Satu-satu. Bagaimana kalian harus melakukannya, langkah-langkahnya yang pertama yang harus dilakukan. Kemudian untuk pengetesan nanti silakan untuk yang kabelnya disiapkan. Pakai helm 2. Berapa harusnya ya? 4. Untuk nahan siapa? Apa coba? Kalau timpal gue ini gimana tuh? Kalau ini? Kalau masang kabel itu yang masuk dari mana dulu? Positifnya dulu. Positif ini kan dulu apa? Penyalahan 50. Ya. Setelah itu Negatifnya kemana? lepas. Oh, berarti dilepas dulu. Saya tadi berarti berarti. Nah, terus ini ada kabel dari min ke masa dia. Ini udah pasang. Iya ke masa. Ini udah Negatifnya kan kemana? Negatifnya kan ke masa. Masa juga. Masa kan dapat negatif. Iya, pasang dulu. Pasang. Ya, pasang C-nya lepas. Balik nggak? Ya. Coba ini kan masa. C-nya yang di C-nya mana? Nah dulu. Nah, itu artinya ini pion bisa. Iya. Coba ini bisa. Sama aja ya. Yang pas ada lah mas. Coba cari yang pas. Oh, Akbar. Ada yang pas. Coba foto. Bisa nih. Tapi ucul ya. Iya ya, pas ya. Ini karena ini nggak pas ya, miring banget. Nggak jalan ya. Sudah bundar. Tinggal ini ya. Pegang ya. Sudah selesai semua ya, berarti ya. Oke. Berarti sekarang ya saya minta kalian tadi kan sudah berdiskusi, sudah mendiagnosa komponen dari motor starternya, gitu ya. Motor starter yang tadi itu konvensional. Kemudian kalian pasti menemukan setiap kelompok ada yang berbeda, ya. Jadi silakan nanti hasil diagnosisnya kalian yang sudah didiskusikan kalian presentasikan. Cukup di tempatmu saja berdiri, yang lain nanti menyimak, memperhatikan. Jika ada pertanyaan silakan, ada pertanyaan dari kelompok lain boleh, ya. Oke. Kelompok 1 silakan. Siapa yang mewakili kelompok 1? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya bakal mewakili dari kelompok 1
akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama itu kami mengetes dari awal, yaitu tes pull in, tes work in, tes pembelian ion dan tes tangkapan. Dan semuanya masih dalam keadaan baik, jadi ion masih bagus. Terusnya kami melakukan pembongkaran terhadap power starter dan kami memulai periksa dengan pemeriksaan sirkuit terbuka komutator dan masih dalam keadaan baik. Terus selanjutnya ada pemeriksaan roll-off, terus ada pengukuran diameter roll-off-nya itu masih dalam keadaan baik juga, dan pengukuran diameter komutator itu masih dalam keadaan standar. Terus ada pemeriksaan segmen dan hasilnya juga masih dalam keadaan standar. Terus pemeriksaan terbuka coil karena di sini harus ada hubungan, maka masih dalam keadaan baik. Terus pemeriksaan coil dengan massa tidak ada hubungan, berarti dengan keadaan baik. Terus ada pemeriksaan plunger. Ketika kami mengetes, plunger kembali dengan cepat ke posisi semula. Terus pengecekan tes sirkuit terbuka Holgate ada hubungan. Pemeriksaan pembelian gigi pinion masih dalam keadaan baik, dan yang terakhir pemeriksaan brush test, Brush atau sikat. Itu Ya, biasanya brush. masih dalam keadaan normal. Ya, terima kasih. Ada yang mau bertanya? Betul? Oke, maksudnya yang tadi Mas Andri dan kelompoknya jelaskan itu untuk mengatakan masih dalam keadaan baik dengan pengukuran ya. Maksudnya masih dalam standar yang dibolehkan ya. Oke, jadi jangan salah paham nanti kalau masih baik kok itu pengukuran hanya itu dilihat saja, itu tidak. Tetapi dalam batas pengukuran itu kan biasanya ada limitnya. Yang masih diperbolehkan di limit berapa. Kalau kurang dari itu berarti ya harus ada perbaikan atau pergantian. Itu yang maksudnya ya? Oke. Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih plus untuk kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Silakan. Paling muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk persiapan alat dan bahan lengkap dan baik. Tes pull in berkondisi baik. Tes all in keadaan baik. Tes kembalinya pinion lancar dan baik. Tes tanpa beban, ada kerusakan pada terminal cek. Pemeriksaan hubungan komutator dengan massa baik. Pemeriksaan sirkuit terbuka komutator masih baik. Pemeriksaan out komutator berkondisi baik. Pengukuran diameter komutator 35,5 mm. Pemeriksaan segmen ada yang pernah. Pemeriksaan terbuka pil coil baik. Pemeriksaan pil coil dengan massa masih baik juga. Pemeriksaan Flow-nya baik. Tes sirkuit terbuka all in juga baik. Pemeriksaan kembalinya gigi pinion atau pemeriksaan kopling masih baik. Pemeriksaan brush ada komponen yang hilang, yaitu 2 pad. Sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. ada yang mau tanya? Silakan. Cukup ya. Oke, katanya pernya itu tidak lengkap ketika memang tadi dibongkar atau di overhaul, pernya sudah berkurang atau mencolok, mencolok atau terlempar ya ketika kalian melakukan overhaul. Itu pertanyaan dari kelompok 1.
Pada saat overhaul. Pada saat kalau dibongkar sudah memang tidak ada ya. Oke, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Oke. Berarti sudah semua ya? Ya, sudah semua. Boleh dikembalikan dulu bukunya dan silakan kalian memposisikan kembali seperti awal. Diangkat ya, meja kursinya diangkat ya. Sudah semua? Oke. Kita tadi sudah belajar dengan cara diskusi. Kalian mendiskusikan apa yang memang motor starter itu kita gunakan. Ya. Di situ tadi ternyata banyak hal yang terjadi. Salah satunya ada yang tadi kabel positif negatifnya baterai akhirnya buat kembang api ya. Satu itu keselamatan kerjanya harus diperhatikan. Yang kedua keselamatan kerja lagi. Silakan di situ kan di LKPD itu sudah ada langkah petunjuknya untuk kalian melakukan overhaul. Jadi ikuti itu. Jadi tidak ada yang nanti keselamatan kerjanya terabaikan. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian gini. Tadi kalau kita amati kan komponennya seperti ini ya. Nah, komponennya ketika kalian overhaul seperti ini. Banyak komponen di situ. Gitu. Kemudian lagi ini. Nah, ini lebih dilepasi satu-satu. Gitu. Kalau tadi kalian masih lengkap semua komponennya, ini akan seperti ini. Oke, disusunnya juga sama seperti ini. Gitu. Kemudian tadi permasalahannya ada beberapa. Permasalahannya kan ada berapa ya? Nah, permasalahan pertama, tadi ada yang solenoidnya akhirnya konslet. Kemudian ada yang pinionnya tadi tidak kembali. Terus ada yang berasnya karena hilang gitu ya. Kemudian untuk kabel ke terminal C-nya putus ya. Ada beberapa di situ. Jadi yang pertama yang kita pelajari di sini hari ini, motor starter ini menghasilkan tenaga dari gerak untuk memutarkan poros engkel. Jadi dari listrik, kemudian dari listrik dirubah menjadi energi mekanik atau energi gerak. Gitu. Kemudian motor starter tipe konvensional ini menggunakan pinion gear yang terhubung ke flywheel saat driver lever. Driver lever apa? Garpu penggerak. Garpu penggerak, ya. Nah, bahasanya adalah driver lever. Kemudian digerakkan pull-in coil. Yang itu dia digerakkan oleh pengaruh dari pull-in coil. Ketika pull-in coil bekerja, maka ini akan mendorong driver lever atau garpu penggerak mendorong jadi pinion. Komponen-komponen motor starter banyak ini tadi. Ada yoke. Yoke yang mana yoke? Nah, yoke yang mana? Yoke yang mana? Nah, tadi harusnya kalian ketika membongkar kan di ini ya. Kemudian fuel coilnya, armatur, brush, driver lever, starter clutch. Ya. Kemudian pinion, gear, magnetic switch. Ini beberapa komponennya. Ada yang mau bertanyakan terkait dengan materi ini? Yang terkait dengan materi ini? Tidak ada? Tidak. Berarti paham semua ya? Yakin ya? Pasti ya? Kalau pasti kan nanti saya lanjutkan ke materi berikutnya. Oke? Ya. Nih, saya punya permasalahan nih kalau kalian sudah paham semua. Nah, coba nih. Kan tadi udah ngomong paham. Yakin? Belum yakin. Kita coba yakinnya tadi. Nih ya, saya punya satu pertanyaan ini. Ketika seorang sedang melakukan praktik di workshop atau misal di bengkelnya kita gitu ya, atau mungkin di luar lah, kalian melihat atau menjumpai
ada orang kemudian mencoba menyalakan salah satu mobil yang ada. Ternyata mobil itu sulit hidup. Kira-kira apa penyebabnya? Oke. Baterainya lemah, Bu. Baterainya lemah, harusnya berapa volt? 12. Oke, ada lagi? Kehabisan bahan bakar. Bisa bahan bakar, oke. Ada lagi? Ya, Mas Firman. Pada bunyi pinion pada motor starter sudah halus. Aus, oke. Jadi banyak hal ya. Yang maksudnya yang terkait dengan motor starter yang kita pelajari hari ini. Satu, rangkaiannya yang dicek adalah pertama sumber arusnya. Kalau baterainya lemah, otomatis dia tidak bisa mengalirkan dan secara maksimal. Oke? Jadi fuel coilnya nggak bisa bekerja. Magnetiknya tidak bisa merubah energi listrik menjadi energi gerak. Kalau sudah begitu, berarti gigi pinionnya ini juga bergeraknya lemah. Itu. Kemudian tadi gigi pinionnya aus. Kalau aus, walaupun itu berhubungan roda gilanya pun bagus, ini akan bahasanya apa ya? Meleset terus, gitu ya. Jadi tidak kuat untuk memutar flywheel-nya. Oke, berarti benar-benar udah paham nih. Alhamdulillah, gitu ya. Oke, pertemuan kita hari ini, alhamdulillah kalian sudah paham, gitu. Dan ketika saya sudah berikan tadi permasalahan satu aja dulu cukup ya, itu ternyata bisa menjawab dengan beberapa permasalahan dan kemudian kalian juga bisa menganalisa kenapa itu bisa terjadi dan harus bagaimana. Nah, kalau ini sudah selesai materinya, sudah dipahami, benar-benar dipahami, berarti pertemuan berikutnya kita akan ke pertemuan materi yang selanjutnya. Jadi materi yang selanjutnya kita besok ke sistem pengisian, gitu ya. Karena kalau baterai tidak diisi, ya nanti lama-lama habis. Karena baterai di kendaraan ini tidak seperti baterai HP-mu yang bisa dicas, gitu ya. Jadi sistem pengisian ini ya ketika kendaraan engine-nya nyala atau bekerja, ya dia juga harus bekerja, gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Yang tadi diakhiri dengan alhamdulillah, akhirnya berakhirlah hari ini pertemuannya kita. Semoga bermanfaat. Bukan hanya untuk kalian saja, tetapi juga dengan saya, gitu ya. Satu hal yang saya pesankan dengan kalian, bahwa hari esoknya kalian itu ditentukan oleh hari sekarangnya kalian. Ketika hari sekarang kalian ukir dengan baik, insya Allah hasilnya nanti akan Lebih baik. gitu ya. Oke, kita berdoa dulu. Yuk, siap. Doa mulai. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga kalian nanti bisa pulang dengan selamat sampai rumah kalian dan kita bisa berjumpa lagi esok hari dalam keadaan sehat dan semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.